guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya, Esther Grace Manik, saya ingin menjelaskan dan memaparkan bagaimana pengerjaan saya untuk menentukan hipotesis penelitian dan menguji hipotesis penelitian dari data yang sudah ditentukan dengan research title The Correlation Between Student Speaking Ability and Learning Achievement. Baiklah, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana saya menentukan hipotesis penelitian dan menguji hipotesis penelitian. Dengan research title, The Correlation Between Student Speaking Ability and Learning Achievement. Nah, di sini sudah ada 30 data siswa dengan data hasil nilai keterampilan berbicara siswa dan data nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Nah, dari data hasil nilai keterampilan berbicara siswa ada dibagi menjadi dua aspek, yaitu nilai aspek kebahasaan dan nilai aspek non-kebahasaan. Nah, untuk kita jadikan satu menjadi variabel X atau hanya untuk data hasil nilai keterampilan berbicara siswa, terlebih dahulu kita harus menjumlahkan nilai aspek kebahasaan dan nilai aspek non-kebahasaan menjadi satu di setiap datanya. Contoh yang pertama itu, data siswa yang pertama itu nilai aspek kebahasaannya itu 39 dan nilai aspek non-kebahasaan itu 21. Nah, kita totalkan menjadi 60. Begitu juga dengan data siswa nomor 2, nilai aspek kebahasaannya itu 43 dan nilai aspek non-kebahasaannya itu 24, maka totalnya menjadi 67. Nah, kita harus menjumlahkan semua nilai aspek kebahasaan dan nilai aspek non-kebahasaan setiap masing-masing siswa. Nah, kemudian dari jumlah nilai aspek kebahasaan dan nilai aspek non-kebahasaan yang sudah kita totalkan, kita jadikan menjadi nilai keterampilan berbicara siswa atau kita jadikan sebagai variabel X. Nah, yang kedua juga ada data nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang bisa kita lihat di screen, yaitu data siswa pertama itu hasil belajarnya 77, siswa yang kedua itu mendapatkan skor 85, yang ketiga 90, dan begitu juga kepada data siswa yang ke-30. Nah, dari kedua data tersebut, yaitu data hasil nilai keterampilan berbicara dan data nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa, kita akan menentukan hipotesis penelitian dan menguji hipotesis penelitian tersebut. Baiklah, sebelum kita menentukan hipotesis penelitian tersebut, ada baiknya kita menotalkan dulu nilai aspek kebahasaan, nilai aspek non-kebahasaan, jumlahnya, dan mencari mean maksimal skor dan persentasenya. Tadi kita sudah mendapatkan variabel X, yaitu keterampilan berbicara siswa. Nah, sekarang kita akan mencari totalnya. Dari nilai aspek kebahasaan, totalnya itu 1.263, dari nilai aspek non-kebahasaan 604, dan dari totalnya itu terdapat 1.867. Nah, kemudian kita akan mencari mean. Nah, untuk mencari mean, kita bisa mendapatkan dua cara, yaitu yang pertama dengan mencari data yang manual ataupun mencari data dengan Excel. Nah, dengan cara manual itu yang seperti kita ketahui, nilai mean atau nilai rata-rata itu adalah X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X per N. Nah, di sini saya mendapatkan nilai mean dari nilai aspek kebahasaannya itu menggunakan Excel agar menghemat waktu, dan saya mendapatkan nilai 42,1. Sedangkan nilai aspek non-kebahasaannya itu adalah 20, dan yang menjadi totalnya itu adalah 62. Di sini sebenarnya kenapa saya buat 62? Saya menggunakan teknik penggenap pembulatan karena 42,1 ditambah 20 itu sebenarnya
seharusnya itu adalah 62,1, tapi saya bulatkan 62 karena komanya itu di 62,1 yang seharusnya kita bulatkan menjadi 62 saja. Kemudian maksimal skor dari nilai aspek kebahasaan, saya mendapatkan maksimal skornya itu 2040, dan dari aspek non kebahasaan maksimal skornya itu 960. Dan yang menjadi total keduanya itu adalah 3000. Kemudian dari semuanya persentasenya itu adalah 62%. Baiklah, sekarang kita bisa melihat di sini sebelum kita menentukan hipotesis penelitian dan mengujinya, ini adalah variabel X dan variabel Y atau nilai dari keterampilan berbicara siswa dan hasil belajarnya. Ini bisa kita lihat, keterampilan berbicara siswa X ini yaitu adalah penjumlahan dari hasil aspek kebahasaan dan nilai non-kebahasaan, dan hasil belajarnya ini atau variabel Y. Nah, di sini bisa kita lihat variabel X dan variabel Y-nya. Sudah. Kemudian, kita menentukan hipotesis penelitiannya. Nah, karena sudah ditentukan hipotesis penelitian itu, ya H0-nya itu adalah there is no significant correlation between speaking ability and learning achievement. Dan sedangkan HA-nya adalah there is a significant correlation between student speaking ability and learning achievement. Nah, sekarang kita harus menguji hipotesisnya. Tetapi sebelum menguji hipotesis, kita harus menghitung RXY terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan korelasi persen dan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan persen dalam kurung array 1, array 2, atau bisa disebut array 1 adalah kita itu memblok seluruh data X yang ini. Array 1 itu adalah kita memblok semua data X ini dalam Excel. Nah, dan array 2 itu adalah kita memblok semua nilai hasil Y atau hasil belajar yang ini. Nah, oke. Nah, maka dari situ kita mendapatkan RXY-nya yang dapat adalah 0,77115 atau yang dapat kita bulatkan menjadi 0,77. Nah, di sini 0,77 itu juga berarti terdapat korelasi yang kuat antar variabel. Nah, setelah kita mendapatkan nilai RXY, kita dapat menguji hipotesis dengan menghitung T-count dan T-table. Nah, rumus hitungnya itu adalah R akar dari N kurang 2 per akar 1 dikurang X. Di mana rumus T hitung itu adalah R akar dari N kurang 2 per akar dari 1 kurang R pangkat 2. Nah, jadi di mana tadi kita sudah mendapatkan R-nya yaitu 0,77115 atau yang kita bulatkan menjadi 0,77. Nah, sekarang kita masukkan R-nya itu 0,77 akar dari N kurang 2. Nah, karena N itu adalah jumlah semua data, maka N-nya itu kita masukkan 30 karena datanya terdapat 30. Jadi akar 30 dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, atau R-nya tadi adalah 0,77 dikuadratkan. Nah, sehingga didapat T hitung itu jumlahnya adalah 6,442. Nah, lalu kemudian kita akan menghitung T-table. Nah, T-table-nya itu dengan 5% taraf signifikansi, kita mencari DF-nya atau derajat kebebasan terlebih dahulu. Nah, di mana DF itu rumusnya adalah, atau derajat kebebasan itu rumusnya
N dikurang K. Atau 30 dikurang 2, atau 30 itu kita dapat dari jumlah semua data, 30 dikurang 2 sama dengan 28. Jadi, di tabel sama dengan 1,70113. Nah, setelah T hitung dan T tabel kita dapat, kita akan menguji hipotesisnya dengan ketentuan yang pertama. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, data kita menunjukkan T hitung lebih besar dari T tabel, atau kita mendapatkan T hitungnya itu sebesar 6,442 dan T tabelnya 1,70113, yang berarti T hitung lebih besar dari T tabel, yang menunjukkan hipotesis alternatif atau HA diterima. Nah, jadi dari hasil yang sudah kita dapat, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel atau 6,442 lebih besar dari 1,70113, terdapat atau ada hubungan korelasi yang signifikan antara keterampilan berbicara siswa dengan hasil belajar siswa. Atau bisa disebutkan, there is significant correlation between student speaking ability and learning achievement. Baik, begitu saja penjelasan dari saya mengenai menentukan hipotesis penelitian dan menguji hipotesis penelitian dari data yang sudah ditentukan dengan research title The Correlation Between Student Speaking Ability and Learning Achievement. Terima kasih dan sampai jumpa.